Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas di luar topik dari topik utama kita. Namun, akan sangat berguna ketika kita membuat proyek yang ada pada kursus online ini. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai fungsi atau metode built-in yang ada pada Python, yaitu metode range, zip, enumerate, dan user input. Tunggu apa lagi? Mari kita langsung menuju Jupyter Notebook. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi atau metode range. Fungsi ini memiliki 3 parameter yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah start, stop, dan step. Mari kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki range angka dari 0 hingga 6. Ketika kita eksekusi, hasilnya adalah seperti ini. Range 0, 6. Range ini merupakan fungsi generator pada Python. Untuk mengeluarkan hasilnya, kita harus membuatnya dalam bentuk list. Nah, lalu apa itu generator? Penjelasan mengenai ini akan kita bahas pada bagian selanjutnya lebih detail, seiring progres dari materi kursus online ini. Mari kita coba untuk mengeluarkan hasil dari range tersebut. Maka kita harus membuatnya seperti ini, list, lalu panggil fungsi range, Anda masukkan angkanya 0 hingga 6. Maka hasilnya adalah dalam bentuk list dari indeks 0 sampai 6. Namun 6 itu tidak termasuk. Karena ingat, Python mulainya dari 0 sesuai angka di depannya, lalu pada angka belakangnya adalah sebelum angka tersebut, yaitu dari 0 sampai 5. Mari kita masukkan contoh selanjutnya, misalkan kita memiliki range list dari 0 sampai 7, maka hasilnya adalah 0 hingga 6. Namun jika Anda di sini ditulis mulai dari angka 1, maka dia mulainya dari angka 1. Ini menandakan bahwa kita akan mulai dari 1 dan diakhiri dari angka sebelum angka 7. Selanjutnya kita akan memasukkan parameter yang ketiga, yaitu step. Apa itu step? Misalkan kita memiliki list dari range antara 0 hingga angka 9, lalu ingin memiliki step 2. Maka hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Step ini berarti dia melangkahi sebanyak 2 kali. Kalau sebelumnya, by default, jika kita tidak memasukkan step di sini, maka Python akan menganggapnya step tersebut adalah 1. Contoh selanjutnya, misalkan kita memiliki list yang range-nya antara 0 sampai 51, lalu dia memiliki step-nya sebesar 5. Maka dia akan menunjukkan hasil angka dari perkalian 5, yaitu 0, 5, 10, dan selanjutnya. Sama halnya jika Anda ingin menggantinya menjadi angka 10, maka dia akan step sebanyak 10 kali, atau melangkahi sebanyak 10 kali. Fungsi selanjutnya adalah enumerate, di mana fungsi ini berguna ketika kita menggunakan loop. Mari kita bandingkan. Jika kita menggunakan loop, misalkan kita memiliki variabel i sama dengan 0 for huruf in hello, lalu kita ingin mengeksekusi perintah print index menggunakan format printing pada string adalah huruf format printing kedua dot format i, huruf. Kita ingat kembali bahwa ketika kita menggunakan tanda kurung kurawal tersebut, yang pertama, maka dia akan dimasuki oleh indeks yang di sebelah sini. Selanjutnya, pada tanda kurung kurawal kedua, maka dia akan diisi oleh variabel yang ini. Sekedar hanya mengingatkan kembali mengenai format printing pada string. Selanjutnya, i increment atau plus sama dengan 1. Maka hasilnya adalah indeks 0 adalah huruf H, 1 adalah A, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencobanya dengan menggunakan fungsi enumerate. Misalkan kita memiliki for i huruf in enumerate
dari kata halo, lalu print string sama seperti sebelumnya, kita copy paste ini, lalu kita eksekusi. Dapat Anda lihat bahwa hasilnya adalah sama. Yang membedakan adalah jika kita melakukan looping dengan menggunakan enumerate, kita tidak perlu lagi menggunakan indeks tambahan atau indeks pembantu. Pada kasus ini yaitu variabel i yang memiliki increment 1. Sehingga dia akan terus melihat looping yang keberapa kalinya hingga seluruhnya tereksekusi. Sedangkan pada bagian selanjutnya kita tidak perlu lagi membutuhkan increment seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengeksekusinya dalam bentuk for i huruf in enumerate dalam kata hello. Lalu kita lanjut dengan eksekusi perintahnya dan memiliki format printing yang sama. Jika kita perhatikan pada fungsi enumerate ini, dia telah melakukan unpacking pada jenis data tuple yaitu hello. Sehingga dia akan unpacking kata tersebut menjadi satu persatu. Maka hasilnya adalah sama seperti sebelumnya, indeks 0 adalah H, 1 adalah A, dan seterusnya hingga 4 adalah huruf O yang terakhir. Fungsi selanjutnya adalah fungsi zip. Sebelumnya, mari kita lihat bagaimana format enumerate pada contoh sebelumnya ketika kita mentransformasikannya ke dalam bentuk list. Contohnya seperti ini, list enumerate dari kata yang sama, halo, eksekusi. Dapat kita lihat bahwa hasilnya merupakan suatu pasangan dari tuple seperti ini yang berada di dalam list. Artinya, kita dapat menggunakan tuple unpacking method ketika sedang melakukan proses unpacking. Kita dapat menggunakan fungsi zip untuk membuat list dari suatu tuple dengan cara membuat zip di antara keduanya. Maksudnya adalah seperti halnya ketika kita ingin membuat file dengan menggunakan WinZip. Seperti apa? Misalkan kita memiliki satu objek yaitu list pertama atau list 1 yang memiliki angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, list kedua adalah berupa string H, string A, yaitu string dari kata halo. Lalu kita eksekusi. Selanjutnya, kita panggil dengan menggunakan fungsi zip list 1, list 2. List 1, list 2, execute. Nah, list ini pun merupakan Python generator, sehingga untuk melihat nilainya, kita harus memasukkan fungsi list, seperti pada contoh pertama, yaitu dengan menggunakan generator range. Mari kita coba menggunakan list, zip, list 1, list 2. Maka hasilnya adalah berupa gabungan dari elemen list 1 dan list 2 dalam bentuk tuple. Seperti itu. Selanjutnya, untuk melakukan unpacking dari zip tersebut, maka kita akan menggunakan for loop. Misalkan seperti ini, for x, y in zip list 1 dan list 2. Lalu kita mengeksekusinya, print item pertama pada tuple ini adalah menggunakan format printing lagi. Dan item kedua adalah tanda kurung kurawal kedua, dot, format, variabel, x, dan y. Lalu ketika kita mengeksekusinya, maka zip ini melakukan unpacking dari list 1 dan list 2 dan memasangkannya satu persatu, yaitu 1 dengan huruf H, terus item pertama pada tuple ini, 2 dengan A. Ya, seperti itu.
Dan selanjutnya sampai angka 5 atau pada huruf terakhir pada kata halo. Kita telah melihat ketika kita melakukan proses looping, ada kata kunci in. Kita pun dapat memeriksa suatu objek di dalam list dengan menggunakan keyword tersebut. Misalkan kita ingin memeriksa suatu huruf ya, misalkan huruf A dalam bentuk string in di dalam list yang memiliki elemen A, B, dan C. Jika kita eksekusi, maka hasilnya adalah true. Namun jika kita menggantinya dengan huruf string yang tidak berada di dalam list tersebut, misalkan huruf Z, maka hasilnya adalah false. Kita pun dapat memeriksa dengan cara seperti ini. Selain itu, kita pun dapat mengetahui nilai minimum dan maksimum dari suatu list yang kita miliki. Misalkan kita memiliki suatu list yang berupa angka yaitu 1, 5, 8, 88, 100, 20, 90. Ini list yang kita miliki. Lalu kita ingin mengetahui angka maksimum yang berada di dalam list tersebut, yaitu dengan cara kita masukkan max atau maksimum list 1. Maka hasilnya adalah 120. Dapat kita lihat bahwa ini adalah angka terbesar pada list yang kita miliki. Lalu jika kita ingin mengetahui angka minimumnya, kita hanya memasukkan fungsi min, lalu masukkan list tersebut, dan hasilnya adalah 1. Dapat kita lihat, 1 adalah angka yang terkecil. Fungsi selanjutnya yang akan kita bahas adalah user input. Bayangkanlah ketika kita membuat suatu aplikasi seperti command line, di mana aplikasi ini harus dapat mengambil input dari pengguna dan melakukan sesuai apa yang kita perintahkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita dapat menggunakan metode input yang sudah terintegrasi pada bahasa Python, yaitu dengan user input. Mari kita coba contohnya, misalkan kita memiliki sesuatu variabel ya, nama sama dengan input, ya kan? Selanjutnya, masukkan nama Anda. Lalu ketika kita mengeksekusinya, maka Python akan meminta kita untuk memasukkannya pada sel tersebut. Misalkan kita tulis isinya nama Zaki. Seperti itu. Lalu ketika kita ingin memprint variabel tersebut, yaitu print variabel nama, maka akan muncul Zaki. Lalu jika kita ingin memeriksa tipe datanya, dengan menggunakan fungsi user input tersebut, nama, maka hasilnya adalah dalam bentuk string. Anda perlu berhati-hati dengan menggunakan user input tersebut. Misalkan jika Anda ingin memasukkan suatu variabel yang bukan merupakan string, misalkan adalah integer, misalkan umur, sama dengan input, masukkan umur Anda. Kita eksekusi, masukkan umur Anda, misalkan 17 tahun. Ketika kita coba untuk printing dari umur tersebut, printing umurnya 17, selanjutnya kita coba mengetahui tipenya adalah berupa string. Sehingga setiap user input yang dimasukkan oleh pengguna, outputnya akan selalu string. Nah, jika Anda menginginkan output sesuai dengan apa yang Anda harapkan, misalkan dalam bentuk integer, maka kita harus mengubahnya dengan metode typecasting. Misalkan seperti ini, umur integer. Sama dengan int atau kata kunci untuk suatu integer pada Python. Selanjutnya Anda tulis umur, execute, lalu ketika kita print umur dalam bentuk integer, maka hasilnya adalah 17 dan kita cek lagi type
umur integer dan berubah menjadi integer. Sekian pembahasan kali ini. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana caranya membuat file dengan menggunakan perintah pada Python. Oleh karena itu, sampai berjumpa kembali pada bagian selanjutnya.